Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan kembali melakukan ibadah di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati, tubuh, dan jiwa kita untuk kesukaan Tuhan. Kita mulai ibadah kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Biarlah hari ini kita kembali mengagungkan nama Tuhan. Oleh karena kebaikan dan anugerah-Nya, kita boleh ada kembali pada saat ini, dan kita boleh bersekutu dalam ibadah. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman, katakan bahwa Engkau penyelamatku, Engkau pelindungku Tuhan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami menghadap ke hadirat-Mu. Kami bersama-sama melakukan ibadah kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin ibadah dari awal sampai selesai. Bila ada kuasa-kuasa si jahat yang akan mempengaruhi jalannya ibadah ini, kami hancurkan kekuatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ampuni kami Tuhan. Layakkan kami ada di hadapan-Mu pada saat ini. Bila kami mengalami kuasa ibadah itu Tuhan, dan kehadiran-Mu kami boleh alami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mengurapi dan memberkati hamba Tuhan dan semua pelayan-pelayan yang akan melakukan pelayanan dalam ibadah ini. Kami mulai Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penyelamat dan pelindung serta penghibur bagi kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab pujian yang berkata, bersorak-sorai orang-orang benar. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Amin. Haleluya. Katakan, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Haleluya. Orang-orang benar akan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Masalah hidup pasti ada, tetapi kemenangan ada di dalam Tuhan, sehingga kita dapat berdoa, sehingga kita dapat bersuka cita. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh,
Tuhan. Berikan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Amin. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Oh haleluya. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Puji Tuhan. Sukacita yang datang dari Tuhan memberikan kebahagiaan yang abadi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, Dia sudah mengampuni dosa kita. Dia sudah melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan dosa. Bahkan Dia sudah memberikan kesembuhan bagi kita. Puji nama Tuhan. Setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, ya semua boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi persembahan dari kita untuk Tuhan. Saatnya saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita untuk ditaburi, ditanami oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan dalam segala karya-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan selalu ada dan berjalan bersama kita. Mari kita bersama-sama mau berjalan bersama dengan Tuhan, menyatakan kehidupan kita bagi Kristus, menyatakan hidup ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidup kita penuh dengan firman, dan firman itu yang akan menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Haleluya Yesus. Mari katakan sama-sama, Tuhan, Engkau sempurna dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan firman Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Bila segala kehidupan kami dipimpin oleh Engkau Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Ya, setiap kalimat, setiap kata datangnya dari Tuhan, yang akan memuaskan jiwa-jiwa kami Tuhan, untuk kami tetap kuat bertahan di dalam Engkau, dan menyatakan Engkau lewat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang mengikuti ibadah secara online, kita semua yang hadir pada kesempatan yang indah ini, kita tentu bersyukur, bersukacita karena kita sama-sama dapat beribadah kepada Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 11 April 2021, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kebangkitan membawa pemulihan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kebangkitan Yesus Kristus adalah suatu kebenaran. Ya, secara historis, secara fakta, ya, bahwa sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15, seperti khotbah saya minggu yang lalu, Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita. Sebab dia mati, dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Semua sudah direncanakan, sudah dinubuatkan, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Coba kita membaca di dalam Ayub pasal yang ke-19, ayat yang ke-25. Ini nubuatan mengenai Yesus Kristus. Ayub pasal 19 ayat yang ke-25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Bahwa Yesus adalah penebus. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dia menggantikan kita. Seharusnya kita menerima penghukuman itu. Upah dosa adalah maut, kematian. Tapi Yesus yang tidak berdosa itu, dia disalibkan untuk menebus segala dosa kita, untuk menggantikan kita. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, penebusan, keselamatan itu. Dan kalau kita membaca lagi di dalam Matius pasal yang ke-17, Matius pasal yang ke-17 ayat 22 sampai dengan 23. Ketika Yesus dia ada di muka bumi ini, dia juga membicarakan dan menubuatkan mengenai kematian dan kebangkitannya. Beberapa kali hal ini
diucapkan ya, kepada murid-muridnya. Kalau saudara membaca di dalam perikop itu, di atas ayat 22, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ayat 22, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya pun sedih sekali. Jadi selama Yesus ada di muka bumi ini, dia sebagai manusia, dia sudah menubuatkan, dia berbicara, dia akan mati. Ya. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Inilah kebenaran, saudara-saudara. Bukan sekedar ya, pengalaman, tapi ini suatu kebenaran. Ya. Kebenaran yang saya katakan kita harus berdiri dan berpegang teguh kepada Injil. Bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan, dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Ya, fakta ya, menerangkan bahwa dia sudah bangkit. Ya, kuburnya kosong, mayatnya sudah tidak ada, batu terguling, meterai hancur, penjaga-penjaga lari ketakutan, ya, kain kafan tertinggal, kain pelu tergulung, dan banyak saksi-saksi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kebangkitannya membawa pemulihan. Apa yang dipulihkan? Ya. Kita melihat pada waktu Yesus bangkit, lalu dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya. Kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Setelah 8 hari kebangkitannya, kita membaca ayat yang ke-25. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan, karena Tuhan telah bangkit. Ya, ada beberapa murid-murid sudah melihat Tuhan. Ya, perempuan-perempuan, ya, Maria Magdalena, Yakobus, Yohanes. Ya, kalau kita membaca ayat sebelumnya, pasal yang ke-20, ayat yang ke-8, masuklah juga murid yang lain, yaitu Yohanes, yang lebih dahulu sampai di kubur, dan dia melihat dan percaya. Dia melihat kubur kosong. Kalau saudara membaca ayat sebelumnya itu, kain kafan tergeletak di tanah, kain pelu ya ada di samping tergulung. Dan dikatakan ayat yang ke-9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang-orang mati. Jadi dikatakan bahwa murid-murid yang lain itu berkata kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi ayat selanjutnya, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkannya tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, hari-hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, di dalam kita merayakan Paskah, kematian kebangkitan Tuhan Yesus, ya, biarlah itu juga memulihkan kepercayaan kita. Kalau kita ragu, saudara-saudaraku, kalau mungkin kita belum melihat, ya, pertolongan Tuhan, kalau mungkin kita belum melihat Tuhan sembuhkan kita, kalau kita belum melihat bagaimana perkembangan hari-hari ini, ya, di tengah-tengah bangsa dan negara kita, ya, wabah COVID-19 ini, saudara-saudaraku yang kekasih, kita tahu naik turun, ya. Sepertinya, ya, kita belum melihat akan berakhirnya wabah ini. Mungkin kita belum melihat satu pemulihan, ya, ekonomi negeri kita ini. Mungkin kita belum melihat bagaimana, ya, kuasa Tuhan dinyatakan. Mungkin kita belum melihat Tuhan mengadakan apa yang kita perlukan dan lain-lain, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Biarlah kita mau percaya saja. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Menunjukkan bahwa Dia adalah Allah, keilahiannya, saudara-saudara, dipertegas. Ini adalah kebenaran. Dia bukan manusia biasa saja. Memang Dia Allah. Dia turun ke dalam dunia menjadi manusia, menjalankan misinya untuk mati di kayu salib, untuk menebus, menyelamatkan kita manusia yang percaya kepada Dia, sehingga kita memperoleh hidup. Bukan saja Dia memberikan hidup yang kekal, saudara-saudaraku yang kekal. Sebab itu Tuhan mau jangan kita seperti Thomas, ya. Kalau pada waktu itu murid-murid mereka bisa melihat Yesus sudah bangkit, menampakkan diri kepada mereka. Kita tidak melihatnya Yesus bangkit secara mata jasmani kita. Tapi firman Tuhan katakan ayat yang ke-29. Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Walaupun kita tidak melihat Yesus bangkit, tapi kita percaya lewat kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Dia mati, ya, atas dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, lalu dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit sesuai dengan kitab suci. Biarlah kita, Bapak Ibu saudara-saudara, kita mau percaya, ya, percaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita mau percaya saja. Kita akan melihat mujizat kuasa Tuhan akan dinyatakan, ya. Biarlah keraguan-raguan kita, ketidakpercayaan kita dipulihkan. Kita mau tetap percaya saja. Kita akan melihat, ya, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita selanjutnya kita membaca di dalam pasal yang ke-21. Hati-hati murid-murid
Ya, kita tahu mereka kecewa ya, ketika Yesus mati. Mereka menyebar, ya, mereka kembali ke kampungnya, ya, mengerjakan yang apa yang mereka kerjakan dulu. Tapi kita lihat lewat kebangkitan Yesus memulihkan hati-hati mereka. Ya, tadinya ada di dalam keputusasaan, kekecewaan. Ya, tetapi hati mereka dipulihkan sehingga mereka taat. Kita tahu pasal 21, kita lihat ya, kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya, atau yang lain disebut Danau Galilea. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didemus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Padahal mereka profesional sebagai nelayan. Mereka biasa menangkap ikan. Tapi semalam-malaman mereka menangkap ikan. Mereka tidak dapat apa-apa. Tentu sudah menjelang pagi dan mereka ingin kembali ke darat. Lalu ayat 4, ketika hari mulai siang, matahari sudah mulai, ya, biasanya orang mencari ikan malam hari, ya, kalau siang udah ya, agak berkurang. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ya, tentu saudara-saudara, kalau misalnya ya, seandainya orang yang mereka ya menjala menangkap ikan, lalu ada orang berkata, "Adakah ikan-ikan?" Ya, sepertinya mengenyek gitu ya, saudara-saudara. Tentu akan kesal ya, karena mereka tidak ada ikan. Ditanya lagi, saudara-saudara. Ya, tetapi kita lihat ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, "Itulah Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak pakaian, lalu terjun ke danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jalan itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh sebanyak itu jala itu tidak koyak. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, saya tidak tahu kenapa mereka mengikuti suara orang berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Padahal mereka ya, tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mungkin seringkali kita juga ya agak bagaimana ya mendengar suara Tuhan, untuk membedakan suara Tuhan. Ya.
Ada suara Tuhan, ada suara hati kita, ada suara setan. Bagaimana kita untuk membedakan? Tentu kalau kita bersekutu kepada Tuhan, selalu dekat berkomunikasi, kita akan tahu membedakan. Ya, walaupun mungkin kita salah-salah, saudara-saudaraku, itu proses. Kalau kita dekat kepada Tuhan, kita mengetahui firman Tuhan, kita tahu apa itu suara Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, hati yang tadinya ya penuh kekecewaan, ya karena mereka tidak dapat menangkap ikan, lalu mereka taat. Ketika mereka taat, saudara-saudaraku yang kekasih, melakukan apa yang Yesus katakan, tebarkanlah jalanmu sebelah kanan, dan melihat ya mujizat Allah terjadi. Di luar pemikiran nalar mereka. Tentu ini 200, ya dikatakan 200 hasta itu kurang lebih, kalau satu hasta 45 berarti 90 meter, udah dekat pantai. Secara logika mustahil. Tetapi kita lihat ketika mereka taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka mujizat Allah itu terjadi. Penting hari-hari ini saudara-saudaraku, ada pemulihan di mana kita mau mempunyai hati yang taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Dan Kristus, 2 Korintus 5 itu 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang dipulihkan? Kehidupan kita, gaya hidup kita, saudara-saudaraku, dipulihkan. Kalau kita ya roh kebangkitannya itu ada di dalam kehidupan kita. Kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, Dia akan memulihkan kehidupan kita. Hidup kita mempunyai pengharapan, saudara-saudara. Ya, gaya hidup kita dirubah sehingga kita mempunyai hidup yang baru, hidup yang penuh dengan pengharapan. Mungkin dulu kita mengikuti ya gaya hidup kita menurut adat istiadat, cara-cara dunia. Tapi ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, Dia mengubahkan, Dia memberikan hidup yang baru, memberikan hidup yang mempunyai masa depan, pengharapan. Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus memulihkan hidup kita, melahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita dan bagai-bagai pencobaan. Masa semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemudian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu ngasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kebangkitannya memulihkan hidup kita, ya, sehingga kita memiliki hidup yang baru, hidup yang penuh dengan pengharapan.
hidup yang penuh dengan kemenangan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus bangkit, mengalahkan maut, kematian itu. Ya, kematian tidak bisa mengalahkan dia karena dia bangkit. Saudara-saudara, hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita lebih daripada pemenang. Ya. Tuhan memulihkan hidup kita menjadi orang-orang pemenang. Ya, tidak mudah ya kita mau dikalahkan. Ya, kita harus tetap tangguh, ya, sabar, ya. Tuhan memberikan hidup berkemenangan karena Yesus telah mengalahkan maut, kematian itu, dosa, bahkan semua pergumulan-pergumulan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Yang terakhir, saudara-saudara, Tuhan memulihkan kita supaya Dia ya menjadikan kita utusannya. Ya. Yohanes pasal yang ke-20 kita kembali. Ayat yang ke-21, ketika Yesus ya menampakkan diri setelah dia bangkit kepada murid-muridnya. Dia katakan ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan memulihkan kita supaya kita menjadi utusannya, menjadi saksinya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Lukas pasal yang ke-24, ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah dia bangkit, dia berkata kepada mereka, Lukas pasal 24 ayat 80, Lukas 24 ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tuhan mau kita juga ya diutus untuk menjadi saksinya, memberitakan kuasa ya daripada keselamatan, daripada kebangkitannya Yesus. Ya, kita boleh menceritakan ayat yang ke-8. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus, yang tak terbinasakan, tentang keselamatan yang kekal itu. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita merayakan Paskah. Tuhan mau juga di tengah-tengah apa yang kita sedang jalani hari-hari ini, supaya kita percaya saja. Kita mau melakukan firman-Nya. Dan kita mau senantiasa ya menjalani hidup yang baru ini, yang penuh dengan pengharapan dan kemenangan. Dan kita mau boleh menjadi saksinya. Ya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita semua ya di dalam menjalani hidup kita hari-hari ini. Ya. Walaupun kita tidak melihat, kita percaya saja. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia mati dan bangkit. Dia naik ke surga. Dan satu waktu dia akan datang. Ya, menjemput kita orang-orang percaya. Kita diberikan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Kita bersama-sama dengan dia. Ada pengharapan di dalam dia. Dia bukan saja memberikan hidup yang kekal. Kita akan bersama-sama dengan dia.
Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih karena kami menyembah kepada Tuhan yang hidup. Walaupun kami tidak melihat Engkau telah bangkit, tapi kami percaya Engkau telah bangkit. Engkau hidup. Engkau sanggup menolong kehidupan kami. Tidak ada yang tidak mustahil. Tidak mungkin. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kalau kami percaya, kami akan melihat mujizat kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau kami tinggal di dalam Engkau, kuasa kebangkitan Roh-Mu ada di dalam kehidupan kami. Engkau selalu membuat kami hidup dengan penuh pengharapan dan kemenangan. Tuhan jadikan kami saksi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lihat keberadaan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami alami pemulihan Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kuasa kebangkitan-Mu menjamah kami, memulihkan kami, menjalani kehidupan ini. Kami keluar sebagai pemenang. Dari kemenangan datang kepada kemenangan. Dari mujizat datang kepada mujizat-mujizat yang lain. Tuhan menjamah kami, menjamah rumah tangga kami, menjamah kehidupan kami, menjamah usaha pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kami mau percaya saja. Kami mau melakukan semua apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami yang tercinta ini Tuhan. Pulihkan ekonomi kami Tuhan. Sembuhkan mereka yang terpapar dengan COVID-19. Kalau ada anak-anak hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat roh takut akan Tuhan dari pemimpin-pemimpin negara kami yang tercinta ini. Dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden bersama seluruh jajaran aparat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong gubernur kami secara khususnya. Oh Tuhan, wali kota yang ada di Jakarta Timur. Oh kecamatan Tuhan, seluruh jajaran camat Tuhan, Kramat Jati, seluruh jajaran oh Tuhan, lurah tengah Tuhan, dan RW 06 Komplek Pas Pampres ini, RT kami Tuhan Yesus. Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, angkatlah kedua tangan. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.